Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Udinus, program studi manajemen, ingin menjelaskan mengenai upaya pencegahan korupsi. Sebelum membahas ke materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas M. Suparya Saputra dengan NIM B11 2021 07074. Nama saya Muhammad Tuhan Audien dengan NIM B11 2021 07051. Nama saya Yakin dengan NIM 1050. Jadi untuk awal mula, korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang busuk, dan lain sebagainya. Akan tetapi masyarakat pada umumnya dapat mengartikan sebagai penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, korupsi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti halnya menyuap, menyogok, terus nepotisme, dan lain-lain. Untuk di Indonesia terdapat regulasi terkait tentang korupsi, yaitu ada undang-undang yang mengatur mengenai korupsi, kemudian ada lembaga juga yang menangani untuk tindak pidana korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, KPK ini bertujuan untuk jadi KPK membentuk tim-tim khusus agar melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi, kemudian menyadarkan masyarakat baik dampak buruknya serta memberikan wawasan tambahan mengenai dampak jeleknya dari korupsi. Oke, selanjutnya ada dampak pencegahan korupsi. Yang pertama ada peningkatan kepercayaan masyarakat. Pencegahan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik ketika masyarakat terhadap korupsi yang serius. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan wakil. Yang kedua ada peningkatan efisien dan efektivitas pelayanan publik. Tanpa korupsi, proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Dana publik lebih dapat digunakan untuk membiayai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, ada penghematan anggaran publik. Korupsi seringkali menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Dengan mencegah korupsi, anggaran publik dapat dihemat dan dialokasikan dengan kepentingan. Selanjutnya adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah pemberlakuan hukum anti korupsi, menetapkan undang-undang anti korupsi yang tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi. Hukuman yang tegas dapat menjadi referensi dan memberikan sinyal bahwa korupsi tidak dapat diterima. Yang kedua, penguatan institusi penegak hukum, meningkatnya kapasitas dan independensi lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga anti korupsi. Ini termasuk memberi pelatihan yang memadai dan memberikan lanjutan keuangan. Selanjutnya adalah promosi nilai etika dan integritas, mendorong budaya organisasi dan masyarakat yang menghargai integritas dan etika. Ini melibatkan pendidikan nilai-nilai integritas sejak dini dan pembangunan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Selanjutnya ada teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah sistem informasi keuangan. Menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengolahan anggaran dan pengeluaran pemerintah. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik. Yang kedua, pembayaran digital dan elektronik. Memperkenalkan pembayaran digital dan kekayaan pemerintah elektronik dapat mengurangi kontak langsung dengan petugas, menghilangkan peluang korupsi di tingkat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administratif. Lanjut Mas Iwan. Dan selanjutnya ada pendidikan masyarakat upaya pencegahan korupsi. Pendidikan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melibatkan meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif korupsi serta pemberdayaan individu untuk berperan aktif dalam pencegahannya. Program pendidikan ini dapat mencakup kampanye informasi, workshop, dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan tentang etika, tata kelola yang baik, dan cara melaporkan tindakan korupsi.
mendorong nilai-nilai integritas dan transparansi dalam masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya ini untuk menciptakan budaya yang tidak mendukung korupsi. Tentunya selanjutnya ada pelatihan upaya pencegahan korupsi. Pelatihan upaya pencegahan korupsi mencakup pemahaman hukum terkait korupsi, etika dalam berbagai konteks, dan penerapan praktik transparansi. Peserta diajarkan mengenali tanda-tanda korupsi, memahami resiko, dan mengembangkan keterampilan dalam melaporkan kegiatannya untuk BK. Selain itu, aspek kepemimpinan yang berintegritas dan pembentukan budaya organisasi dan tidak mengusung korupsi menjadi fokus utama. Pelatihan seringkali melibatkan studi kasus, simulasi, dan interaksi untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Jadi sekian untuk pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.